Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Dan guru itu mestinya nabi kecil ya, harus menjauhi dosa. Bukanlah seorang guru kalau langganan dosa, kumpul kebo, melakukan perzinahan. Itu nggak guru itu. Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru. Kalau nggak sanggup, lebih serahkan mandatnya. Aku nggak sanggup, Bapak. Maka itu guru betul-betul melakukan proses pemberkahan, tabarruk terhadap muridnya. Inilah saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian, jadilah guru. Dan menjadi seorang guru itu suci, Bapak Ibu, teman-teman. Tidak gampang. Sebelum para orang lain masuk surga, maka guru terlebih dahulu harus masuk surga duluan. Amal jariah, semua murid yang pernah kita ajar dan mengamalkan ilmu yang diajarkan itu, maka sekalipun 1000 tahun yang lampau kita wafat, maka tetap kita dapat profitnya, materi ajar kita itu. Makanya itu semua profesi yang paling bagus, profesi itu adalah guru atau dosen. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Halalan thayyibah rezekinya itu, insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah ya. Tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh. Itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video kontroversi dan klarifikasi dari pernyataan Menteri Agama beberapa hari yang lalu terkait tentang guru yang menyebutkan bahwa kurang lebih ya, guru itu kalau mau mencari uang seharusnya berdagang. Jadi seperti pada awal-awal video tadi, itu adalah potongan singkatnya. Nah, secara garis besar akan saya tampilkan potongannya, tidak terlalu panjang ya, tetapi cukup untuk menjelaskan terkait kontroversi tersebut. Dan kemudian pada video ini juga saya akan menampilkan potongan dari klarifikasi Menteri Agama terkait dengan pernyataan beliau dengan video yang viral beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi secara garis besar yang melatar belakangi video tersebut itu adalah, jadi pada beberapa waktu yang lalu media sosial itu dihebohkan oleh potongan video Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyinggung profesi guru. Nah, pernyataannya menimbulkan reaksi dari berbagai macam masyarakat ya, terutama kalangan guru. Sebagian merasa pernyataan tersebut itu merendahkan profesi guru, sementara sebagian lain melihatnya hanya sebagai nasihat. Nah, isi pernyataan Menteri Agama dalam potongan video yang viral itu, beliau menyebutkan bahwa guru jangan disamakan dengan pedagang ya, kurang lebih seperti itulah. Yang orientasinya mencari uang. Nah, menurutnya profesi guru itu adalah panggilan jiwa yang mulia, yakni mencerdaskan anak bangsa, sehingga jangan menjadikan guru sekedar alat untuk mencari uang. Nah, namun penyampaian ini dianggap sebagian orang itu seolah mengabaikan realitas bahwa guru juga butuh yang namanya kesejahteraan, seperti itu. Jadi ya wajarlah kalau misalnya pada akhirnya muncul berbagai macam argumen terkait dengan pernyataan tersebut ya. Nah, kembali lagi kepada kita bahwa bagaimana kita menafsirkan pernyataan tersebut ya. Kita mau ambil sisi positifnya atau sisi negatifnya. Tetapi Pak Menteri Agama itu sudah mengklarifikasi di dalam video yang akan juga saya tampilkan di dalam video saya ini terkait dengan pernyataan beliau yang kontroversial menurut beberapa orang seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah klarifikasi ya dari dan permintaan maaf. Jadi Menteri Agama kemudian mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Nah, beliau menegaskan tidak ada niat untuk merendahkan sebenarnya profesi guru. Nah, justru sebaliknya.
Nah, beliau menilai guru adalah profesi sangat mulia dan dirinya pun memiliki latar belakang sebagai seorang guru. Nah, beliau juga menekankan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama itu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, lalu seperti apa sebenarnya langkah nyata Kementerian Agama berkaitan dengan kesejahteraan guru yang beliau komitmenkan? Jadi ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk guru. Yang pertama itu adalah kenaikan tunjangan profesi guru non PNS yang dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan ya, untuk 220 juta ribu guru. Kemudian untuk profesi guru ya, atau pendidikan profesi guru, di tahun 2025 itu ada 206.411 guru yang mengikuti PPG. Ini meningkat 700% dibandingkan tahun 2024 yang hanya 29.933 guru. Nah, PPG ini menjadi syarat penting agar guru itu bisa mendapatkan tunjangan profesinya. Kemudian yang ketiga itu pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Nah, dalam 3 tahun terakhir ada sekitar 52.000 guru guru honorer itu telah diangkat menjadi P3K, seperti itu. Nah, pesan dan imbauan yang perlu Bapak Ibu pahami ya, bahwa jangan mudah terprovokasi oleh potongan video ya yang kemudian beredar di berbagai macam sosial media, terutama di YouTube, kemudian di Facebook, Instagram, ataupun di TikTok. Nah, pahami dulu secara konteks ya, tidak hanya teks. Jadi alangkah lebih bagusnya itu kalau kita menampilkannya atau melihatnya secara full gitu ya. Nah, jaga stabilitas bangsa dan pahami bahwa guru adalah pilar masa depan bangsa, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pernyataan menimbulkan pro kontra di kalangan guru, di mana Menteri sudah meminta maaf dan telah melakukan klarifikasi pada video yang juga saya tampilkan di dalam YouTube saya ini. Pemerintah itu menunjukkan komitmen melalui tunjangan PPG dan juga P3K, seperti halnya apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama. Kemudian pesan utamanya itu jangan mudah terprovokasi dan marah, dan mari menjaga martabat guru ya. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Justru sebaliknya, saya ingin menegaskan bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia seperti yang saya sampaikan. Karena dengan ketulusan hati mereka itu generasi bangsa ditempa. Saya sendiri adalah seorang guru, bapak saya juga seorang guru SD. Puluhan tahun hidup saya abdikan diri sebagai guru, mendidik, ya, di madrasah, di pondok, dan di mahasiswa, menulis dan membimbing. Karena itu saya sangat memahami bahwa di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta rupiah. Hari ini lebih dari 102.000 guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, ada 206.411 guru madrasah dan guru pendidikan agama yang mengikuti PPG tahun ini. Padahal tahun 2024 hanya 29.933 guru. Artinya ada kenaikan 700% dibandingkan tahun lalu. Semua ini adalah bentuk perhatian negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena PPG itu menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir ini juga telah mengangkat sekitar 52.000 guru honorer sebagai P3K ya kan. Ya. Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Dan karena
kemuliaannya itulah negara wajib hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya. Mari kita bersama menjaga martabat guru, sebab dari tangan mereka masa depan bangsa insya Allah lahir dan tumbuh.